Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang sakit semoga segera disembuhkan. Kembali lagi kita di pelajaran pendidikan agama Islam. Materi kita kali ini yaitu berbaik sangka dan beramal soleh. Kita bahas amal soleh terlebih dahulu. Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional, Al-Quran, dan As-Sunnah. Jadi amal soleh itu segala perbuatan yang ada manfaatnya, yang bermanfaat baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain ya. Dalil dari amal soleh yaitu surat Al-Asr ayat 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, jadi di dalam surat Al-Asr itu dikatakan bahwa semua orang itu berada dalam kerugian kecuali yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang beramal soleh, yang ketiga saling menasehati dalam kebenaran, dan yang keempat saling menasehati dalam kesabaran. Nah, di situ dalil tentang amal soleh. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan ya. Jadi kalau beriman tapi tanpa beramal, imannya akan sia-sia. Dan kalau beramal tanpa iman, ya imannya tidak akan diterima, amalnya tidak akan diterima gitu ya. Jadi iman dan amal ini tidak bisa dipisahkan. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar ya. Kebalikan dari amal soleh adalah amal sayyi'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudorot bagi pelakunya maupun orang lain. Jadi kebaikannya dari amal soleh ini amal sayyi'ah, amal yang tidak bermanfaat gitu ya, bahkan bisa mendatangkan mudorot. Setiap amal, baik atau buruk meskipun sangat kecil, tetap akan mendapat balasan yang adil dari Allah sesuai dengan firman Allah Surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang berbunyi Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun akan ada balasannya, dan keburukan sekecil apapun juga akan ada balasannya. Kemudian syarat sah amal soleh. Jadi amal soleh ini akan diterima apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. Jadi kalau mau beramal itu harus mengetahui terlebih dahulu ilmunya. Kemudian amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah. Ya, jangan mengerjakan amal soleh ini dengan tujuan ria atau supaya dipuji orang, supaya dilihat orang. Nah, itu amal solehnya tidak akan diterima. Harus niat ikhlas karena Allah. Yang ketiga, amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis ya. Jadi sesuai yang telah diatur di dalam Al-Quran dan hadis. Macam-macam amal soleh. Yang pertama ada amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi misalkan seperti kita sholat, puasa, membaca Al-Quran dan lain-lain, itu kan menjalankan perintah Allah ya. Nah, itu contoh dari amal soleh kita terhadap Allah ya. Yang kedua ada amal soleh terhadap manusia,
yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Jadi kita berbuat baik kepada manusia, sopan, ramah gitu ya. Nah, itu namanya amal soleh terhadap manusia. Yang ketiga, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya, kita membuang sampah pada tempatnya gitu ya. Terus tidak menebang pohon secara liar gitu. Nah, itu contohnya dari amal soleh terhadap lingkungan. Nah, dalam amal soleh juga ada yang disebut dengan amal jariyah, yaitu perbuatan kebajikan yang dilakukan secara ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah dan mendatangkan pahala bagi pelakunya meskipun ia telah meninggal. Pahala amal jariyah akan terus mengalir selama orang yang masih hidup masih dapat memanfaatkan hasil kebajikan yang ia tinggalkan di dunia. Jadi ada suatu amalan yang disebut dengan amal jariyah. Amal jariyah ini yaitu suatu amalan yang walaupun orang yang beramal ini sudah meninggal dunia, tetapi pahalanya masih terus mengalir. Misalkan dia menyumbangkan Al-Quran ke masjid. Selama Al-Quran itu masih dibaca oleh orang-orang yang datang ke masjid itu, maka pahalanya akan terus mengalir kepada si pemberi Al-Quran. Atau misalkan nyumbang mukena, atau misalkan nyumbang uang untuk pembangunan masjid, itu juga sama ya. Selama masjidnya masih dipakai, berarti pahalanya masih mengalir gitu. Selanjutnya, manfaat beramal soleh. Yang pertama, diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah. Ya sudah pasti ya, akan dapat pahala kalau kita beramal soleh. Diberi tambahan petunjuk. Kemudian diberi kehidupan yang baik dan layak. Jadi kalau kehidupan kita ingin lancar-lancar aja, ingin baik-baik saja, banyak-banyaklah beramal soleh. Kemudian dihapuskan dosa-dosanya. Yang terakhir, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi kalau kehidupannya baik di dunia maupun di akhirat tidak mau rugi, banyak-banyaklah beramal soleh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang berbaik sangka. Berbaik sangka disebut juga dengan husnuzon. Pasti kalian sering dengar ya kata-kata husnuzon. Nah, husnuzon ini yaitu berbaik sangka, yaitu dugaan, perkiraan atau pikiran yang positif ya. Itu namanya berbaik sangka. Lawan dari husnuzon adalah suuzon. Jangan kebalik ya. Kalau husnuzon itu berbaik sangka, tapi kalau suuzon itu berburuk sangka, yaitu dugaan, perkiraan atau pikiran yang negatif. Berbaik sangka merupakan perilaku terpuji, perilaku yang baik, ya. Sedangkan berburuk sangka merupakan perilaku tercela atau perilaku yang tidak baik. Macam-macamnya berbaik sangka. Yang pertama ada berbaik sangka kepada Allah. Orang yang berbaik sangka kepada Allah akan senantiasa bersyukur atas semua kenikmatan darinya dan bersabar atas semua cobaan. Jadi kalau yang berbaik sangka sama Allah, seseorang yang berbaik sangka kepada Allah akan selalu bersyukur setiap saat. Dan kalaupun dikasih cobaan, dia tidak mengeluh atau tidak berputus asa. Nah, dia bersabar gitu ya. Yang kedua ada berbaik sangka kepada diri sendiri. Seseorang yang berbaik sangka kepada diri sendiri akan memiliki sikap yang percaya diri, optimis, dan bekerja keras. Jadi kita berbaik sangka kepada diri kita bahwa kita pasti bisa gitu. Kita pasti bisa nih melakukan ini. Gitu. Optimis gitu ya. Itu namanya berbaik sangka kepada diri sendiri, tidak pesimis gitu. Yang ketiga, berbaik sangka kepada orang lain. Memperlakukan orang lain dengan baik, santun, saling menyayangi, dan menghormati. Jika ada isu-isu negatif, hendaknya diklarifikasi atau ditabayun terlebih dahulu agar tidak berprasangka buruk. Jadi,
berprasangka baik ke orang itu ya selalu berbuat baik ke orang gitu. Terus misalkan ada gosip itu tentang seseorang, ya kita harus ditabayun dulu, bener nggak nih beritanya gitu. Ya jangan asal percaya aja gitu dah. Jadi kita jadi berprasangka buruk sama orang itu gitu ya. Selanjutnya, manfaat berbaik sangka. Yang pertama, hidup menjadi tenang dan optimis ya, selalu semangat gitu. Yang kedua, yakin bahwa terdapat hikmah di balik segala penderitaan dan kegagalan. Jadi kalau kita dikasih cobaan, terus kita misalkan gagal, nah kalau orang yang berbaik sangka pasti dia berpikir bahwa oh pasti ada hikmahnya nih gitu. Kemudian membentuk pribadi yang tangguh. Selanjutnya, menjadikan seseorang teguh pendirian sebab tidak mudah menerima pengaruh buruk dari orang lain. Kemudian, menjadikan seseorang kreatif. Tadi ya, karena kita memiliki kepercayaan diri, maka kita jadi kreatif gitu, berusaha. Tuh. Kemudian, menyebabkan seseorang tidak mudah putus asa. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik karena kita selalu menganggap orang lain itu baik gitu. Kita selalu berbaik sangka kepada orang, maka hubungan persahabatan atau kekeluargaan atau persaudaraan kita dengan orang itu juga menjadi lebih baik. Selanjutnya, terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Yang terakhir, selalu senang dan bahagia atas kebahagiaan orang lain ya. Itu adalah manfaat dari berbaik sangka. Oke, cukup sekian materi kita kali ini. Semoga kalian paham apa yang Ibu jelaskan. Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.